Di pinggiran kota Sidoarjo, tepat di antara sawah yang mulai mengering dan perumahan baru yang belum selesai dibangun, berdirilah sebuah duku kecil bernama Kedung Lor. Duku itu hidup sederhana. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sebagian beratap genteng tua, sebagian lagi dari seng bekas. Malam di sana biasanya tenang. Hanya suara jangkrik, ayam jantan yang salah waktu berkokok, dan kadang-kadang deru motor lewat di jalan kecil beraspal kasar. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, satu sudut duku itu tak pernah benar-benar sepi. Di tikungan jalan menuju pasar, berdiri warung bakso milik Pak Rahman. Gerobaknya sederhana, berwarna hijau pudar, tapi entah mengapa, selalu ramai. Bahkan di malam hujan, orang rela menunggu di bawah payung demi semangkuk bakso panas miliknya. Aroma kaldunya begitu kuat, seolah punya daya tarik tersendiri. Tidak seperti aroma daging sapi biasa, ini lebih dalam, lebih berat, dengan sedikit wangi yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang mengatakan, bakso Pak Rahman itu beda. Setelah makan, badan terasa hangat dan enteng. Sebagian lain hanya diam, karena mereka tahu ada yang tidak semestinya di balik itu semua. Pak Rahman sendiri adalah sosok yang dikenal sopan. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan kepalanya pelontos mengilat terkena sinar lampu jalan. Matanya kecil tapi tajam, selalu menatap lurus saat bicara, namun ada sesuatu di balik tatapannya, semacam kesedihan atau rahasia yang tak terucap. Ia selalu tersenyum ramah, menyapa setiap pelanggan dengan salam yang lembut. "Assalamualaikum, silakan duduk. Mau bakso polos atau campur, Bu?" Tapi bagi orang yang peka, senyumnya kadang terasa terlalu tenang, seolah menutupi sesuatu yang berat di dadanya. Malam itu, embun turun lebih cepat dari biasanya. Lampu jalan yang redup memantul di genangan air hujan sore tadi, menciptakan pantulan gerobak yang bergetar pelan diterpa angin. Asap dari kuah panas keluar dari panci besar di atas kompor kecil, menari-nari di udara seperti kabut tipis. Dari kejauhan, seorang perempuan muda berjalan tergesa. Dia adalah Laila, 25 tahun, seorang buruh pabrik sepatu. Tubuhnya kecil, wajahnya manis namun tampak lelah. Kantung matanya dalam, dan rambutnya sedikit berantakan karena baru saja melewati lembur panjang. Dalam genggamannya hanya ada uang Rp20.000, sisa dari gajinya yang hampir habis untuk membayar utang dan kebutuhan anaknya. Ia berhenti di depan warung Pak Rahman, menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Bakso polos 1, Pak." Pak Rahman menatapnya, lalu mengangguk tanpa banyak bicara. Tangannya gesit, mengambil mangkuk, menciduk kuah dari panci besar yang mendidih perlahan. Suara sendok dan mangkuk beradu lembut. Asap hangat naik ke udara, membawa aroma kaldu yang tajam dan menggelitik hidung. Laila duduk di bangku kayu panjang, menatap semangkuk bakso di hadapannya. Kuahnya bening keemasan, tapi ada cahaya samar-samar yang membuatnya tampak seperti berpendar di bawah lampu jalan. Ia meniup pelan, lalu menyendok satu butir bakso ke mulutnya. Rasa itu berbeda. Tidak hanya enak, tapi juga aneh. Ada rasa gurih yang dalam, seperti menembus lidah dan mengalir ke seluruh tubuh. Dalam hitungan detik, pundaknya terasa ringan, pikirannya yang semula sumpek mendadak lega. Ia tersenyum kecil. "Enak banget, Pak, baksonya bikin tenang." Pak Rahman menatapnya, sekilas, dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Alhamdulillah, kalau cocok, Bu." Namun ketika Laila berpaling, mata Pak Rahman berubah redup. Tangannya yang memegang sendok tiba-tiba gemetar halus, dan dari saku celananya, terdengar suara kecil seperti desisan bisikan. Ia merogoh saku itu, tanpa sebuah kalung kecil dengan bandul hitam mengkilap, seperti batu akik tapi lebih gelap. Ia menatapnya sejenak, lalu menggenggam erat, sambil berbisik pelan. "Sudah, malam ini sudah aku beri." Laila tidak mendengar apapun. Ia hanya merasakan kehangatan aneh di dadanya, bukan kenyamanan biasa, tapi semacam rasa damai yang asing. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Atau begitulah yang ia kira. Keesokan harinya, Laila bangun dengan perasaan ringan. Pagi itu, ia tersenyum melihat anaknya yang tidur pulas, dan tanpa sadar bersenandung saat menyiapkan sarapan sederhana. Anehnya, hari itu semua terasa mudah. Bus yang biasanya penuh tiba-tiba kosong, mesin pabrik yang biasa macet mendadak lancar, dan mandornya bahkan memberi jatah lembur lebih lama. Dan ketika sore tiba, Laila kembali ke warung Pak Rahman. Warung itu seperti biasa,
Aroma kaldunya menyebar jauh bahkan sebelum ia tiba. Ia duduk di tempat yang sama seperti semalam, dan kali ini tanpa berpikir panjang langsung berkata, "Satu lagi ya, Pak." Kayak kemarin. Pak Rahman tersenyum samar. "Sudah mulai suka, ya?" Laila mengangguk. "Iya, entah kenapa rasanya bikin tenang, Pak." Habis makan, tidur nyenyak banget. Pak Rahman berhenti sejenak. Matanya menatap panci besar itu lama sekali, lalu berucap lirih, hampir tak terdengar. "Kalau kau merasa tenang, jangan lupa bilang, Alhamdulillah." Laila tersenyum tanpa curiga. Tapi di dasar panci itu, sesuatu berwarna hitam mengambang, menempel di sendok panjang yang baru saja ia angkat. Sekilas seperti gumpalan lemak, tapi bergerak pelan, seolah hidup. Pak Rahman buru-buru mengaduk, menenggelamkannya lagi sebelum terlihat. Malam ketiga, Laila mulai bermimpi. Ia berada di tempat asing, di depan sumur tua dengan air yang pekat dan bau. Dari balik kabut muncul seorang perempuan tua berambut putih panjang, mengenakan kain lusuh berwarna kelabu. Kulitnya keriput, matanya cekung, tapi senyumnya lembut. Ia berkata dengan suara bergetar namun tenang. "Kau ingin hidup enak, nak? Serahkan sesuatu yang kecil saja, demi hidup yang tenang." Laila berusaha bertanya siapa dia, tapi lidahnya keluh. Perempuan itu menunjuk ke arah sumur, dan saat Laila menatap ke dalam, airnya berputar membentuk wajahnya sendiri, tapi dengan senyum yang bukan miliknya. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh dingin, dan jantung berdebar keras. Hari-hari berikutnya, hal-hal kecil berubah. Utang yang ia pikir menumpuk tiba-tiba terbayar sebagian karena ada pelanggan yang membayar lebih di pabrik. Kakaknya di luar kota mengirim uang tanpa diminta. Bahkan, suaminya yang dulu meninggalkannya karena kesulitan ekonomi, tiba-tiba menelpon, meminta maaf dan ingin pulang. Semuanya terlalu cepat. Terlalu lancar. Dan setiap kali Laila melewati tikungan menuju rumah, aroma kaldu Pak Rahman seperti memanggil namanya. Tanpa sadar, ia terus datang, setiap malam. Setiap mangkuk bakso seperti membawa ketenangan, tapi juga menanam benih yang tak terlihat di dalam jiwanya. Sementara itu, Pak Rahman semakin jarang terlihat tersenyum. Kadang, di malam sepi, ia duduk sendirian di depan gerobaknya, menatap panci besar yang mulai dingin. Dari bawah gerobak, terdengar suara lirih seperti tangisan bayi yang jauh, lalu perlahan hilang di telan malam. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berbisik pelan dengan suara parau. "Maafkan aku, ya Allah, aku sudah terlalu jauh." Dan di bawah panci yang masih hangat itu, tersimpan sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam pekat, tanda bahwa perjanjian itu masih berjalan, dan satu jiwa baru telah ikut terikat. Sudah seminggu Laila menjadi pelanggan tetap warung bakso Pak Rahman. Ia selalu datang sekitar pukul 8 malam, setelah sholat Isya. Kadang sendirian, kadang membawa anaknya, Raffi, yang baru berumur 7 tahun. Anak itu manis, berkulit sawo matang, dan punya mata besar yang jernih seperti ibunya. Namun sejak beberapa hari terakhir, Raffi sering tampak diam dan melamun, terutama setiap kali mereka lewat di depan warung itu. "Kenapa, nak?" tanya Laila suatu malam, sambil mengusap rambut anaknya. "Enggak, Bu, cuma, aku dengar suara orang nangis," jawabnya lirih. Laila tersenyum kecil. "Mungkin cuma suara kucing, nak." Tapi dalam hatinya, ada rasa yang aneh. Karena suara itu, yang disebut Raffi, memang pernah ia dengar juga. Pelan, samar, seperti berasal dari dalam tanah. Dan setiap kali angin malam berembus lewat gang sempit itu, aroma bakso panas seakan menembus dinding rumahnya, meski jaraknya hampir 100 meter dari warung. Aroma itu kini bukan lagi sekadar wangi lezat, tapi wangi yang menuntut, seperti tangan tak terlihat yang menarik perutnya untuk kembali. Malam itu, ketika Laila datang lagi, warung Pak Rahman sepi. Tak ada pembeli lain, hanya lampu minyak kecil yang menggantung dan bergetar di tiup angin. Pak Rahman sedang duduk di kursi kayu, wajahnya tampak pucat, matanya cekung. Tapi begitu melihat Laila, ia tersenyum tipis. "Sendirian aja, Bu Laila?" "Iya, anak saya tidur lebih awal." "Lagi capek?" jawabnya. Pak Rahman mengangguk pelan, lalu menyalakan kompor kecil. Api biru menari di bawah panci besar itu,
mengeluarkan suara mendidih lembut yang seperti bisikan samar. Laila duduk di tempat biasa, menatap panci itu. Entah kenapa, malam ini ia merasa ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang sedang menatap balik padanya. Saat Pak Rahman menuang kuah ke mangkuk, Laila sempat melihat sekilas. Di permukaan kuah yang bening, ada bayangan wajah wanita tua yang melayang sesaat, lalu hilang begitu saja. Ia tersentak kecil, tapi tak berkata apa-apa. "Gak apa-apa, Bu?" tanya Pak Rahman, tanpa menatap. "Iya, Pak, cuma pusing sedikit." "Kalau kepala berat, jangan makan terlalu malam," ujarnya pelan. "Tapi, kalau sudah makan di sini, insya Allah badan jadi ringan lagi." Kalimat itu terdengar biasa, tapi nada suaranya membuat bulu kuduk Laila berdiri. Seolah kata, ringan, itu mengandung arti lain yang tidak ia mengerti. Ketika Laila pulang malam itu, suasana di rumahnya terasa aneh. Pintu kamar berderit pelan meski tak ada angin, dan Raffi, yang biasanya tidur tengkurap, kali ini tidur sambil duduk, matanya terbuka setengah, menatap ke arah pintu. Laila memanggilnya pelan. "Raffi, sayang, tidur, nak." Tapi anak itu hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara datar. "Ibu udah makan di tempat itu lagi, ya?" Laila terdiam. "Kamu tahu dari mana?" Perempuan itu datang lagi. Katanya, ibu bakal bahagia kalau terus makan di sana. Laila langsung menatap sekeliling kamar. Tak ada siapa-siapa. Namun udara terasa berubah, lebih dingin, lebih berat, dan seperti bergetar halus. Di pojok ruangan, gantungan baju bergoyang sendiri, padahal jendela tertutup rapat. Laila meraih anaknya dan membacakan ayat kursi berulang kali dengan suara bergetar. Dan perlahan, Raffi memejamkan mata lagi, tertidur dengan tenang. Tapi malam itu Laila tak tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela, mendengarkan suara gesekan aneh dari dapur, seperti seseorang sedang mengaduk sesuatu di panci besar. Keesokan harinya, tubuh Laila terasa segar luar biasa. Ia tidak mengantuk, tidak lemas, bahkan tidak lapar. Ia bekerja dengan semangat tinggi, dan semua orang di pabrik memujinya karena wajahnya tampak lebih cerah, lebih hidup. Namun di balik itu, Laila sadar, ia belum makan apapun sejak malam sebelumnya. Anehnya, perutnya tidak lapar, hanya kadang terdengar bunyi seperti gemuruh lembut, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan sejak hari itu, ia mulai mencium aroma kuah bakso dimanapun ia berada. Di bus, di kamar mandi, bahkan saat sujud dalam sholat. Aromanya lembut tapi menusuk, seperti memanggil dengan suara halus di kepalanya. Datanglah lagi malam ini. Hanya satu mangkuk lagi. Ia mencoba menahan diri, tapi menjelang malam, tubuhnya bergetar halus seperti orang menggigil. Tangannya dingin, pandangannya buram, dan yang terlintas hanya satu hal. Warung itu. Sementara itu, Pak Rahman duduk di belakang warungnya, menatap sumur kecil yang ditutup papan kayu. Dari dalam sumur, terdengar suara yang ia kenal baik, suara perempuan tua dengan nada bergetar. "Kau janji 7 jiwa, Rahman. Baru satu yang benar-benar terikat. Jangan berhenti, atau semua akan kembali padamu." Pak Rahman menutup telinganya, wajahnya memucat. Air matanya jatuh, menetes ke tanah basah di bawah kakinya. Ia berbisik, hampir tanpa suara. "Ya Allah, aku menyesal. Tapi aku tak bisa berhenti. Kalau berhenti, aku yang akan diambil." Dari balik bayangan, sesosok kabut tipis muncul di atas sumur. Wajah perempuan tua berambut putih, tersenyum dengan mata merah menyala. Ia menatap Pak Rahman dengan tatapan licik, lalu berkata pelan. "Sudah terlambat untuk menyesal, perjanjian sudah berjalan." Angin malam berembus kencang, menggoyangkan tirai plastik warung hingga robek di sudutnya. Dan dari dalam panci yang masih beruap, suara lirih seperti bayi menangis terdengar lagi. Namun kali ini, lebih keras. Malam itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup membuat atap seng warung Pak Rahman berdenting seperti bunyi gamelan tua. Di bawah cahaya lampu yang temaram, uap panas dari panci besar terus menari. Sekilas terlihat seperti bentuk wajah-wajah samar yang datang dan pergi di antara kepulan kabut. Pak Rahman duduk bersila di belakang gerobaknya. Di depannya, ada mangkuk kecil dari tanah liat, berisi cairan pekat berwarna merah tua. Aromanya getir,
seperti darah dan bunga kenanga yang direndam terlalu lama. Ia memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan membaca sesuatu. Bukan doa biasa, tapi campuran antara zikir dan mantra kuno Jawa yang telah ia pelajari bertahun-tahun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gaib di tanah, yang berjalan tanpa bayang. Aku beri makan, aku beri bau, aku beri nama. Suara itu pecah di antara hembusan angin. Dari balik uap panci, muncul bayangan samar, tubuh perempuan tua berambut putih dengan kain hitam panjang. Wajahnya seperti kulit yang sudah direndam lama, keriput, tapi mengilap, matanya menyala merah samar. Suaranya lirih namun menggema di dada Pak Rahman. Kau janji 7 jiwa, Rahman. Sudah 2 yang terikat, 1,5 lagi sedang matang. Pak Rahman menggigil. Jangan sebut begitu, mereka orang baik. Aku hanya butuh dagangan laku, bukan nyawa. Daganganmu laku karena nyawa, Rahman. Perempuan itu tersenyum, senyum yang membuat udara terasa dingin hingga tulang. Tanpa nyawa, kuahmu hambar, rezekimu lumpuh. Pak Rahman menunduk. Air matanya menetes satu-satu ke tanah yang lembab. Ia menatap panci besar itu lama sekali. Dalam uapnya, ia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri, tapi dengan bentuk yang berbeda. Mata hitam legam, lidah panjang menjulur, seperti bukan dirinya lagi. Pada waktu yang sama, Laila tengah tertidur di kamarnya. Tapi tidurnya bukan tidur biasa. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat. Ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah dapur gelap, berdiri di depan panci besar yang mendidih. Dari dalam panci keluar aroma yang sangat harum, harum yang membuatnya ingin memakan apapun yang ada di dalamnya. Ia melihat sendok besar, lalu dengan perlahan menyingkirkan busa kuah di permukaan. Namun bukan bakso yang ia temukan. Melainkan sesuatu yang menyerupai bola daging berdenyut, dengan urat-urat halus seperti nadi manusia. Dari dalam bola itu muncul suara kecil. Ibu, lapar. Laila tersentak, melepaskan sendoknya, tapi sendok itu seperti menempel di tangannya sendiri. Bola daging itu mulai membesar, berputar, dan dari sela-selanya keluar wajah-wajah orang yang dikenalnya. Suaminya, anaknya, bahkan wajah Pak Rahman. Semuanya menatapnya dengan ekspresi yang sama, kosong dan dingin. Kau sudah makan dari panci ini, kata suara perempuan tua dari belakangnya. Kau sudah bagian dari perjanjiannya. Laila menoleh. Di belakangnya berdiri sosok perempuan tua berambut putih panjang, mengenakan kain hitam yang basah. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun dari matanya mengalir air merah pekat seperti darah. Kau mau hidup enak, kan? Katanya lembut. Maka biarkan aku makan lewatmu. Laila berteriak keras, tapi suaranya tertelan oleh suara mendidih dari panci. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, keringat membasahi seluruh bajunya. Saat menatap ke cermin di kamar, matanya terbelalak, di lehernya ada bekas seperti cap tangan kecil berwarna hitam, seolah ada seseorang yang baru saja mencekik pelan saat ia tidur. Kabar mulai menyebar. Beberapa pelanggan warung Pak Rahman mengaku mengalami hal serupa. Mimpi yang sama, bayangan perempuan tua di sumur, suara bayi menangis di dapur, bahkan aroma kaldu yang mengikuti mereka sampai ke rumah. Bu Siti, tetangga warung yang rumahnya hanya 2 rumah dari Pak Rahman, mulai resah. Ia bercerita kepada suaminya bahwa setiap malam, ketika lewat depan warung, ia selalu mendengar bunyi seperti tangisan pelan dari dalam panci besar. Namun anehnya, setiap kali ia mengintip, panci itu kosong. Suatu malam, Bu Siti memberanikan diri untuk mengintip lebih lama. Dari celah tirai plastik, ia melihat Pak Rahman sedang berdiri di depan panci, menaburkan sesuatu berwarna hitam dari botol kecil. Setiap kali butiran itu jatuh, uap panci berubah warna, bukan putih, melainkan abu-abu pekat seperti asap dupa. Dan dari dalam panci, Bu Siti melihat sesuatu menggelembung pelan. Lalu pecah, menampakkan bentuk kepala kecil dengan rambut tipis dan mata terpejam, seolah bayi yang baru lahir. Tapi hanya sesaat, karena ketika ia berkedip, semuanya lenyap. Bu Siti menjerit, menjatuhkan sendalnya, lalu lari pulang dengan napas tersengal. Sejak malam itu, ia demam tinggi dan tak sadarkan diri selama 3 hari. Dalam mimpinya, ia terus mendengar satu kalimat. Jangan ganggu dapur Rahman, atau kau yang dimasak. Di malam keempat setelah kejadian itu, Pak Rahman tak sanggup tidur. Ia duduk termenung di depan gerobaknya yang sudah ditutup.
Di tangannya tergenggam kalung kecil dengan liontin dari kayu jati. Di dalam liontin itu tersimpan selembar kertas yang sudah menguning, bertuliskan aksara Jawa kuno dan satu ayat pendek dari Al-Quran yang telah dimodifikasi secara tidak wajar. Ia menatapnya dengan mata berair. Ya Allah, aku salah. Tapi aku tidak tahu bagaimana keluar dari ini. Angin malam berhembus, membawa aroma kaldu dan bunga melati. Dari arah sumur, kabut putih merayap, naik perlahan seperti asap. Di antara kabut itu, sosok perempuan tua kembali muncul, kali ini sambil tersenyum lebih lebar. Jangan takut, Rahman, tinggal 5 lagi. Setelah itu, rezekimu sempurna. Tidak. Aku tidak mau lagi. Kalau begitu, gantikan dengan tubuhmu sendiri. Perempuan itu mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus. Dari jari-jarinya menetes cairan merah gelap seperti darah yang baru saja mendidih. Pak Rahman terjatuh, memegangi dada, beristighfar sekuat tenaga. Astagfirullah, astagfirullah. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu tampak mundur beberapa langkah, seperti takut akan kalimat zikir itu. Namun sebelum lenyap, ia berkata dengan nada tajam. Ingat, Rahman, zikirmu tak bisa menyelamatkan yang sudah makan dari panci itu. Perjanjianmu sudah mengalir di darah mereka. Uap dari panci mendidih kembali, menebarkan bau kaldu yang tajam dan amis. Dan di tengah uap itu, perlahan muncul bentuk wajah Laila, menandakan bahwa kini ia telah menjadi bagian dari lingkaran pesugihan itu. Langit malam itu tampak seperti kain hitam tebal tanpa bintang. Awan menutupi bulan, dan angin timur berembus membawa hawa lembab yang berat. Kampung kecil di pinggir kota Sidoarjo itu sepi, terlalu sepi, bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Namun dari kejauhan, di tikungan dekat musyala, terlihat satu-satunya tempat yang masih terang, warung bakso Pak Rahman. Lampu-lampu di sana berkelip pelan, seperti menahan cahaya. Beberapa warga berkumpul, bukan untuk membeli, melainkan karena rasa penasaran yang berubah jadi ketakutan. Sudah beberapa hari kabar aneh menyebar, katanya, bakso di warung itu bisa bergerak sendiri, dan beberapa pelanggan jatuh sakit setelah makan di sana. Tapi anehnya, semakin banyak yang takut, justru semakin banyak yang datang. Seolah ada daya tarik gaib yang memanggil mereka untuk menyaksikan sesuatu malam itu. Pak Rahman berdiri di balik gerobaknya. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya cekung, kulit tangannya memucat. Namun senyumnya masih sama, tenang dan sopan, seperti tak ada yang terjadi. Malam ini saya kasih bonus, Pak, Bu, bakso spesial, buatan baru, katanya lirih sambil mengaduk kuah. Uap panas naik perlahan, menebar aroma kaldu yang kali ini tidak wangi, melainkan aneh, perpaduan amis dan harum, seperti bunga yang membusuk. Beberapa orang menutup hidung, tapi tak bisa berpaling. Laila ada di antara kerumunan itu. Ia datang bukan karena lapar, tapi karena tubuhnya seolah diseret untuk ke sana. Matanya merah karena kurang tidur, wajahnya pucat. Anaknya, Raffi, memeluk pinggangnya dari belakang, menangis kecil. Bu, jangan ke sana. Perempuan itu di sana, Bu. Perempuan siapa? Yang dimimpi itu. Laila menatap warung itu. Dan saat pandangannya bertemu dengan mata Pak Rahman, ia seperti tersengat listrik. Tiba-tiba kepala berdenyut, perut terasa penuh, dan aroma kaldu yang selama ini mengikutinya menjadi semakin kuat. Ketika Pak Rahman membuka tutup panci, semua orang mundur satu langkah. Uap tebal keluar, tapi kali ini bukan putih. Warnanya keabu-abuan, dan di dalamnya terdengar suara lirih seperti bayi menangis. Beberapa orang langsung membaca Astagfirullahaladzim, tapi Pak Rahman tidak berhenti. Tangannya gemetar, namun ia tetap mengaduk. Ini, malam terakhir, gumamnya pelan. Setelah ini, aku bebas. Namun di dalam panci, sesuatu mulai muncul. Awalnya hanya satu bola bakso besar yang mengapung di tengah kuah, berputar perlahan. Tapi kemudian bola itu menggelembung, merekah, dan berdenyut, seperti daging hidup. Uap panas menari di sekelilingnya, dan dari dalam bakso itu keluar suara pelan. Bukan tangisan, tapi desisan yang panjang, seperti napas makhluk hidup. Warga panik. Beberapa berlari, beberapa menjerit, tapi sebagian lain terpaku, tak mampu bergerak. Laila jatuh berlutut, memegangi perutnya, merintih kesakitan. Panas. Bu, perutku panas, katanya lemah.
Raffi berteriak, memeluk ibunya. Uap dari panci merayap ke arah mereka, berputar seperti kabut, lalu menempel di kulit Laila. Dalam sekejap, di perutnya muncul bayangan samar berbentuk tangan kecil dari dalam kulit, seperti seseorang sedang mencoba keluar dari dalam tubuhnya. Pak Rahman menjerit, memukul panci dengan sendok logam. Cukup. Aku sudah beri makanmu. Lepaskan mereka. Tapi panci itu bergetar hebat, menimbulkan suara seperti lolongan panjang. Bakso besar itu pecah, dan dari dalamnya keluar gumpalan hitam lengket, yang perlahan membentuk sesuatu menyerupai kepala kecil dengan dua mata berkilat. Makhluk itu berdenyut, mengeluarkan suara serak seperti bayi menangis dan hewan mendengus bersamaan. Astagfirullah, la ilaha illallah, seru beberapa warga sambil mundur. Ustaz Hendra datang tergesa, masih mengenakan sarung dan peci. Ia membawa botol kecil berisi air zam-zam dan mushaf kecil. Begitu melihat pemandangan itu, wajahnya langsung pucat. Rahman, apa yang kau lakukan? Cepat berhenti. Ini bukan rezeki, ini azab. Aku terjebak, Ustaz, suara Pak Rahman lirih. Aku ingin berhenti, tapi kalau aku berhenti, mereka yang sudah makan akan diambil. Ustaz Hendra menatap Laila yang sudah terbaring di tanah, tubuhnya gemetar, bibirnya komat-kamit seperti membaca doa. Ia mendekat, menaruh tangannya di kepala Laila, dan mulai membaca surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Suara itu bergema, menembus udara, dan seketika makhluk hitam di panci itu berteriak keras. Suara yang menusuk telinga, bukan seperti manusia. Uap tebal tiba-tiba berubah warna menjadi putih terang. Angin berembus kuat, membuat api kompor padam. Pak Rahman jatuh sujud sambil menangis. Ya Allah, ampunilah aku bodoh. Makhluk itu menggeliat terakhir kali, lalu menyusut pelan-pelan, menjadi debu hitam yang terhisap ke tanah di bawah gerobak. Bau kaldu lenyap, berganti aroma tanah basah dan dupa terbakar. Malam itu kampung gempar. Warung Pak Rahman ditutup permanen, panci besar itu dikubur di belakang musyala dengan bacaan doa dan air suci. Beberapa warga membantu menanamnya sambil membaca zikir agar tak lagi mengeluarkan bau apapun. Laila dirawat di rumahnya, tubuhnya lemah selama beberapa hari, tapi lambat laun pulih setelah Ustaz Hendra datang tiap malam membacakan ruqyah syariah. Pak Rahman sendiri menghilang. Ada yang bilang ia pergi ke pesantren di daerah Banyuwangi untuk bertaubat. Ada juga yang bilang ia dibawa sesuatu pada malam hujan setelah kejadian itu, karena di depan rumahnya ditemukan bekas kaki telanjang berlumur darah, menuju arah sumur yang kini ditutup semen. Namun kampung itu berubah selamanya. Setiap kali hujan turun malam hari, warga bersumpah masih bisa mencium aroma kaldu bakso yang samar, muncul entah dari mana. Dan beberapa mengatakan, jika kau berjalan di tikungan itu sendirian setelah Isya, kau bisa mendengar suara panci mendidih dari dalam tanah, disertai bisikan perempuan tua. Rezeki datang, tapi bayaran menunggu. Subuh di kampung itu tak lagi sama. Sejak kejadian di warung bakso Pak Rahman, udara setiap pagi terasa berat, seperti masih menyimpan sisa-sisa duka dari malam kelam yang lalu. Azan dari musyala kecil di ujung jalan terdengar lirih, menggema di antara kabut yang menutupi atap rumah warga. Laila keluar dari rumah, mengenakan mukena putih. Wajahnya tampak pucat tapi tenang, langkahnya pelan menuju tempat wudhu. Sudah 3 hari sejak peristiwa itu, dan meski tubuhnya mulai pulih, hatinya masih dihantui rasa takut dan penasaran. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok Pak Rahman berdiri di pinggir sumur tua, menatap ke dalam air sambil memegang panci besi berkarat. Pagi itu, setelah salat subuh, ia memutuskan untuk ke rumah Pak Rahman. Rumah itu kini kosong, pintunya terkunci, dan di halaman belakang tampak bekas tanah baru, tempat panci dikubur. Kabut masih menutupi sebagian halaman, dan suara ayam jantan dari kejauhan terdengar samar. Laila berdiri di tepi sumur. Airnya tenang, memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Namun tiba-tiba, gelombang kecil muncul di permukaan, dan dari dalam pantulan air itu, tampak sosok laki-laki tua berpeci hitam, wajah Pak Rahman. Ia tidak menakutkan, melainkan sedih, seolah memohon didengar. Laila, suaranya bergema pelan dari dasar sumur. Jika kau mendengar ini, tolong sampaikan pada mereka, aku sudah membayar semuanya. Laila mundur ketakutan, tapi tidak berteriak. Suaranya terlalu dalam, seperti datang dari dua dunia sekaligus, dunia manusia dan dunia roh.
Air sumur itu kemudian kembali tenang, hanya menyisakan gema samar bacaan istighfar. Keesokan harinya, Ustaz Hendra datang membawa kabar. Ia menerima surat dalam amplop kuning tanpa nama, diletakkan di depan musyalah sebelum subuh. Tulisan di amplop itu mengenali satu nama, untuk Laila dan warga Kampung Barokah. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, tinta hitam yang sebagian sudah pudar oleh air mata. Isinya adalah pengakuan terakhir Pak Rahman. Aku bukan orang jahat. Aku hanya orang yang kalah oleh keadaan. Saat anakku sakit keras dan uangku habis, aku datang ke orang yang katanya bisa bantu. Ia memberiku resep bakso yang katanya bisa membawa pelanggan dan rezeki tanpa henti. Tapi aku bodoh, aku tak tahu kalau dalam setiap adonan itu ada tumbal jiwa. Setiap kali aku menjual bakso, aku merasa ringan. Tapi setiap kali pelanggan makan, aku kehilangan sedikit bagian dari diriku. Mula-mula cuma rasa kantuk, lalu rasa sesak, hingga akhirnya aku mulai melihat bayangan perempuan yang memasukkan tangannya ke dalam panci. Perempuan itu berkata, rezekimu dari kami, tapi nanti kau bayar dengan darah sendiri. Aku ingin berhenti, tapi terlambat. Karena sekali saja seseorang mencicipi bakso itu, namanya sudah tertulis di panci. Laila, kau mungkin tak tahu, tapi anakmu, Raffi, hampir jadi tumbalnya. Aku melawan. Aku serahkan diriku sebagai gantinya. Maka bila besok aku tiada, jangan tangisi aku. Bacakan Yasin, bukan air mata. Karena aku akhirnya tahu, tidak ada rezeki yang datang dari selain Allah yang bisa membawa bahagia. Ustaz Hendra menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Warga yang mendengar semua isi surat menangis dalam diam. Laila menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Dia bukan setan, Ustaz, dia cuma manusia yang salah jalan, katanya lirih. Benar, nak, jawab sang Ustaz lembut. Setan tak pernah memaksa. Mereka hanya menipu, dan manusia yang lemah imannya mudah tergoda. Tapi siapapun yang menyesal dan kembali, pintu Allah tetap terbuka. Hari itu, warga bersama Ustaz Hendra menggelar doa bersama. Mereka membaca Yasin dan tahlil di depan rumah kosong Pak Rahman, menaburkan bunga 7 rupa di atas tanah tempat panci dikubur. Angin sore berembus lembut, membawa aroma harum daun pandan dan melati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kampung itu terasa damai. Beberapa bulan berlalu. Laila membuka warung kecil di depan rumahnya. Ia menamai warung itu, Bakso Barokah, bukan untuk mengenang horor masa lalu, tapi sebagai pengingat tentang rezeki yang bersih dan halal. Ia menolak semua jalan pintas yang dulu pernah menggoda dirinya. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan selalu dimulai dengan basmalah dan doa syukur. Raffi kini tumbuh sehat, ceria, dan suka membantu ibunya. Tapi kadang, di malam tertentu, ketika hujan turun pelan, Laila masih menatap ke arah musyalah. Di sana, lampu gantung kecil sering berayun pelan tanpa angin, dan suara samar terdengar dari arah sumur lama. Rezeki sejati datang dari Allah, jangan pernah kau beli dengan jiwamu. Laila tersenyum tipis, menutup jendela, dan berbisik. Insya Allah, Rahman. Engkau sudah dimaafkan. Rezeki yang datang dari jalan syirik atau persekutuan dengan makhluk gaib hanyalah fata morgana. Cepat datang, cepat pula hilang, dan selalu meninggalkan bayaran yang tak sanggup manusia tanggung. Tapi Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang benar-benar menyesal dan kembali padanya.